Momen kritis Honda terus berlanjut dan untuk saat ini belum ada jalan keluar yang terlihat. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa situs berita, Joan Mir dilaporkan sedang mencari tujuan lain untuk musim MotoGP berikutnya. Sementara penyesuaian diri Luca Marini terbukti lebih sulit dari yang diharapkan. Yang akan membantu Golden Wing adalah kedatangan pembalap penguji yang luar biasa, Alex Espargaro, yang telah membawa Aprilia RS GP dari posisi buncit menjadi motor pemenang. Tess Mugello tidak membantu perjuangan HRC, sebagian karena hujan, sebagian karena kurangnya prospek yang konkret. Alberto Puig tidak menyembunyikan kesulitan, kami masih mencari jawaban, tetapi juga benar bahwa kami mencoba banyak bagian yang berbeda dan menguji banyak hal. Biasanya ketika Anda mencoba banyak hal itu karena Anda masih belum memiliki jawaban yang jelas untuk masalah Anda, itulah sebabnya Anda melihat begitu banyak spesifikasi dan suku cadang. Kami mencoba menggunakan tim penguji dan konsesi, jadi kami membawa banyak hal baru untuk melihat apa yang berhasil. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tampaknya akan berlangsung lebih lama. Klasemen menunjukkan dengan sangat jelas pembalap terbaik di Honda adalah Joan Mir, peringkat ke-18 dengan hanya 13 poin. Luca Marini masih nihil setelah 7 Grand Prix. Pembalap asal Tafulia ini sedang menunggu kabar terbaru untuk membalikan keadaan di musim MotoGP kali ini. Saat ini, satu-satunya kabar baik datang dari rumor yang beredar di pasar. Pembalap veteran Alex Espargaro tampaknya akan bergabung dengan HRC untuk membantu evolusi RC213V. Saya tidak tahu apa-apa, tapi jika itu benar, itu akan fantastis. Alex adalah pembalap yang berpengalaman. Ia sudah bersama Aprilia selama bertahun-tahun dan tahu betul rahasianya. Sebagai penguji, semoga ia juga membawa beberapa kartu rahasia. Karena pada akhirnya pembalap dapat menjelaskan sensasi dan memberi Anda instruksi, tetapi para insinyurlah yang harus membuat motornya. Pembalap dari Granollers akan menyerahkan kursi Aprilia kepada Jorge Martin di akhir kejuaraan ini. Pemimpin kejuaraan dunia saat ini menerima tawaran pabrikan Noale menandatangani kontrak multi-tahun yang mengejutkan semua orang. Mengingat bahwa Alex sedang mencari tantangan baru di luar dunia balap dan Aprilia, semuanya menunjukkan bahwa penandatanganan kontrak sebagai pebalap penguji Honda akan diresmikan dalam beberapa minggu mendatang. Jika dia akan menjadi penguji, itu akan menjadi sempurna. Dalam hal ini saya hanya merasa kasihan pada Stefan Bradl sebagai pembalap penguji saat ini, karena saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Tapi mungkin ia juga akan bertahan, karena misalnya sekarang KTM punya 3 penguji yang berbeda. Bisa juga mereka berdua akan bekerja sama dengan kami, tambah Luca Marini. Sekarang setelah Anda memberitahu saya akan pergi dan berbicara dengan Honda untuk melihat apa rencananya. Dengan kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati dengan kontrak 2 tahun, seluruh kelas MotoGP telah mengalami revolusi. Melihat sang juara dunia 8 kali berseragam merah akan membawa peluang besar bagi Ducati. Manajer resmi Ducati, Davide Tardozzi, berbicara kepada Cycle World tentang perekrutan baru ini yang tidak membuat siapapun acuh tak acuh. Kami sangat menyesal kehilangan Martin dan Enea, 2 pembalap kuat yang sangat kami percayai. Kami ingin sekali memiliki mereka di tim kami, tetapi pada akhirnya kami harus mengambil keputusan, kata manajer tim Davide Tardozzi tentang keputusan untuk memilih Marc Marquez mulai musim 2025.
Juara dunia 8 kali ini akan berbagi pit box dengan juara lainnya, Pecco Bagnaia. Pada konferensi pers di Mugello, pembalap Italia itu ditanya tentang pilihannya, dan dia hanya mengatakan, "Saya berharap pembalap yang datang akan menjaga keharmonisan dalam tim." Setelah mengetahui keputusan tersebut, juara 2 kali MotoGP ini menerimanya dengan lapang dada. Pecco ingin menjaga keharmonisan yang ada di dalam tim dan itu juga menjadi prioritas kami, ujar Tardozzi, yang kemudian berbicara mengenai kedatangan Marquez di ruang ganti. Kami tidak berpikir Mark bisa menciptakan masalah bagi kami. Saya rasa kami mampu menangani 2 juara, kata sang manajer tim. Gigi Daligna adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk mengontrak Marc Marquez. Dia mendasarkan keputusannya pada data telemetri dari pembalap yang berbeda dan menginterpretasikan data 93 sedemikian rupa sehingga dia memilihnya. Kemampuan Marc untuk beradaptasi dengan cepat dengan motor dan performanya adalah alasan dari keputusan tersebut, jelas Tardozzi. Penandatanganan yang dikritik oleh beberapa orang, ada yang sangat menyukainya dan ada juga yang sangat membencinya. Ducati tidak merahasiakan preferensinya terhadap Pecco Bagnaia. Pembalap Italia ini telah memenangkan gelar pada tahun 2022 dan 2023. Bagnaia adalah tolak ukur di Ducati dan bersama-sama mereka menulis masa depan. Pecco mendapat kepercayaan penuh dari kami, dia telah memberikan panduan untuk pengembangan motor dalam beberapa tahun terakhir, jelasnya seraya menambahkan, Pecco adalah prioritas kami. Jadi kami berpikir untuk memberinya rekan setim yang terbaik. Dengan kedatangan ayam jantan lain di kandang ayam, ia juga ingin memberikan pendapatnya tentang pengembangan motor, tetapi Ducati ingin menjamin status Bagnaia. Marc sudah memberikan komentarnya dan kami mempertimbangkannya. Tapi motor ini berada di level kompetitif ini sebagian besar karena Pecco. Setelah konfirmasi pasangan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo, yang masih harus dilihat adalah hubungan antara kedua juara tersebut. Pembalap Italia ini merupakan bagian dari Akademi Valentino Rossi dan kita semua tahu hubungan seperti apa yang terjalin antara pembalap asal Tafulia dengan pembalap asal Cervera tersebut. Meskipun Pecco adalah rider VR46, dia adalah seorang juara dengan caranya sendiri. Prioritas kami adalah menjaga keharmonisan di antara mereka, ujar Tardozzi. Siapa yang akan memenangkan kejuaraan dunia? Musim masih panjang. Tetapi Tardozzi memiliki gambaran jelas tentang siapa yang akan menang. Martin memimpin. Dan Pecco telah menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia memakai nomor 1 dan kami berharap dia bisa memenangkannya untuk ketiga kalinya. Namun ia juga tidak menutup peluang bagi Enea Bastianini atau Marc Marquez untuk meraih gelar juara. Salah satu mantan pembalap dan pengamat MotoGP saat ini adalah Jorge Lorenzo. Dari puncak gelar juara dunia, kemenangan bersama Yamaha dan Ducati, serta pengetahuannya tentang Honda dan Marc di musim terakhirnya di sisinya. Pembalap asal Spanyol ini baru-baru ini berbicara di Open Paddock DAZN tentang kepindahan Marc ke tim Ducati. Saya terkejut. Pertama-tama berita tentang Jorge Martin yang menandatangani kontrak dengan Aprilia. Kemudian menjadi jelas bahwa Ducati menginginkan Marc Marquez. Saya pikir akan menyenangkan bagi Marc untuk berada di Prima Pramac dengan GP25, tetapi jelas bahwa rencana mereka jauh lebih ambisius, kata Jorge. Kami mengetahuinya sekarang, dia memainkan kartunya dengan cara yang benar. Ketika Marquez kembali bertarung untuk meraih kemenangan, jumlah penonton MotoGP bahkan dengan Pedro Acosta di kategori tersebut meningkat. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah masa-masa indah Valentino Rossi, tetapi memang benar bahwa dia adalah yang paling berorientasi pada media. Ini memainkan peran penting.
Ducati menyadari bahwa ia telah berusia 32 tahun dan masih memiliki 2 atau 4 tahun yang baik. Dan dia bisa pensiun dengan warna merah menjadi pembalap Ducati. Itu memainkan peran penting. Tentu saja tidak termasuk hasil yang bisa ia berikan. Jorge juga masuk ke dalam kepala Francesco Bagnaia. Pekota ingin atmosfer di dalam kotak rusak. Artinya dia tidak ingin ada pembalap seperti Marc, dia tidak ingin ada pembalap cepat yang bisa mengalahkannya. Bukan berarti Bastianini tidak bisa melakukannya. Namun dalam hal sensasi, Marc Marquez lebih membuatnya takut saat ini.